Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Wisata. Selamat datang di podcast Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sumeneb. Kembali bersama saya, Tovan, akan menemani Anda semua pada episode kali ini. Kali ini kita akan membahas mengenai pelaksanaan satu event yang termasuk dalam 110 kalender event Sumeneb tahun 2025. Event yang dimaksud adalah kejuaraan pencak silat pelajar. Nah, untuk membahas hal tersebut di studio sudah hadir yang pertama Bapak Saifuddin Ansori, Esos MSI sebagai Kabid Pora Disbud Porapar Kabupaten Sumeneb. Selamat siang Pak Ibut. Selamat siang Mustafa. Ya, dan yang kedua yaitu Imam Syafi'i SH, Ketua Umum Perguruan Silat Nasional Cabang Sumeneb. Selamat siang Mas Imam. Selamat siang. Tetap semangat ya orang-orang silat. Oke. Mas Imam, kejuaraan pencak silat ini tahun lalu juga pernah ada ya? Iya, betul. Nah, saya ingin tahu gimana sebenarnya ceritanya kejuaraan ini menjadi agenda tahunan di kalender event. Silakan. Iya. Jadi awalnya kejuaraan ini tidak masuk kalender event di tahun 2022 dan 2023 tidak masuk kalender event. Oke. Akhirnya pada tahun 2024 di situ dibuka Usulan ya, usulan event. komunitas. Jadi kita mencoba atas perintah pembina kami, yakni Bapak Haji Ahmad Fauzi. Oh, oke. Iya. Bapak Bupati ya, Bapak Sumeneb Bupati. ya. Jadi pada tahun 2023 coba kamu menyelenggarakan kejuaraan Bupati Cup sebagai uji coba. Dari tahun 2024 kita laksanakan lagi dengan masuknya kalender event. Gitu. Nah, alhamdulillah sampai sekarang. Gitu lah. Berarti ini tahun kedua ya? Kalau Bupati Cup-nya tahun keempat. Oh, oke. Jadi tahun pertama kita didanai oleh Bapak Pembina, 2023 juga didanai oleh Bapak Pembina, ya, Pak Bupati, iya, sebagai Bapak Bupati. Terus 2024 dan 2025 ini masuk ke kalender event. Oke. Artinya kalender event ada dana stimulannya ya? Iya, Ya, jadi itu. Rencananya kapan Mas pelaksanaannya? Ya, jadi pelaksanaan kejuaraan pencak silat pelajar ini akan dilaksanakan tanggal 18 Juli sampai tanggal 20 Juli selama 3 hari. Oh, 3 hari ya? Iya. Nah, skupnya itu Sumeneb Open? Sumeneb Open dari luar Sumeneb juga ada yang ikut, Oh, gitu tapi ya? kita batasi. Gitu. Kita mengutamakan dari Sumeneb. Iya. Dulu kan. Opennya sampai mana itu? Opennya Jawa? sampai ke sampai Bangkalan. Bangkalan. Sampai Bangkalan gitu. Open terbatas ya berarti? Open terbatas. Berarti istilahnya Madura Raya. Madura ya. Oke. Untuk kelas di kejuaraan itu gimana? Ya, jadi kelas yang kita pertandingkan dari usia dini, Iya. pra-remaja, remaja dan dewasa. Jadi usia dini di SD kelas 6 ke bawah, Iya. pra-remajanya juga SMP, Hmm. remajanya juga SMP sebagian, Iya. dewasanya kan SMA. Jadi kita dewasanya terbatas, usia terbatas. Jadi pelajar ya, tidak mahasiswa ya? Bukan. Iya. Jadi karena ini antar pelajar, Iya. ya jadi pelajar. Jadi Rencana tempatnya di mana? di indoor volley KONI. Koni di stadion kompleks Stadion Ahmad Yani itu Ahmad ya? Yani, betul. Di Jalan Payudan Tengah ya? Payudan Tengah, betul. Nah, itu rencana dari jam berapa ke jam berapa Mas Imo? Ya, jadi kita bagi 3 season di silat itu. Pagi season pertama dari jam setengah 8 sampai jam 12 siang. Istirahat jam 1 siang sampai jam 17 siang. 17 sore ya. Terus jam 19 sampai jam 19 sampai jam 22.30. Oke, itu ya. Setengah 11 malam gitu. Nah, rencana kan yang namanya sebuah event itu dibatasi dengan waktu. Iya. Ketika 3 hari ini rencana ada berapa peserta? Sementara sampai Target. saat ini, Iya. sampai saat ini pesertanya 260. 260. Targetnya? Targetnya sebenarnya kita sebanyak-banyaknya. Oh, gitu ya? Iya. Misalnya event tanpa target peserta atau targetnya maksimal, Iya. kira-kira gimana memanage waktunya itu? Ya kita kurangi waktu.
Oh, Kita waktu yang kurangi. Biasanya 1,5 menit, kita jadikan 1 menit. 1 menit Satu setengah itu babak pertandingannya ya? per babak. Iya. Durasinya Durasinya oh yang kita gitu ya? kurangi. Jadi itu. Nah, sementara Anda kan pesertanya 500 misalnya, 500 peserta, ya kita kurangi waktunya. Iya, iya. Ya, jadi satu babak biasanya 1,5 menit, jadi Iya, iya. kurangi menjadi 1 menit. Insya Allah selesai gitu lah. Cuma Iya, iya, iya. karena kegiatan Bupati Cup antar pelajar pencak silat ini kan tidak berjenjang. Oh iya, iya, iya. Beda dengan berjenjang. Ketika berjenjang itu harus kita memenuhi standar waktu. Gitu kan. Karena kita tidak berjenjang, kita hanya ingin mengangkat atlet-atlet pencak silat yang ada di Sumeneb itu bisa menunjukkan ketika dia latihan, inilah buktinya ada kejuaraan kan, seperti itu. Kita akan pencak silat yang ada di Sumeneb ini bagaimana benar-benar disenangi, dicintai oleh kalangan remaja yang ada di Kabupaten Sumeneb, pelajar terutama. Iya. Oke, saya lanjutkan. Ini kan di sini Anda sebagai Ketua Umum Perguruan Silat Nasional. Iya. Nah, event ini memang ini ya yang mengadakan perguruan Anda. Iya, iya. Oke. Tetapi untuk peserta itu Dibuka untuk umum. dibuka untuk umum Iya. ya, mewakili sekolah. Sekolah. Karena pelajar ya, Pelajar. bukan perguruan. Bukan ya. perguruan. Jadi kita Perguruan Silat Nasional Persai Putih Cabang Sumeneb menjadi penyelenggara di kejuaraan pencak silat Bupati Cup ini. Jadi pesertanya bukan internal, tetapi kita buka untuk umum. Jadi arahannya Bapak Pembina, Bapak Bupati, bagaimana ini juga bisa dirasakan oleh perguruan yang ada di sekolah-sekolah. Tapi kita tidak mengatasnamakan perguruan, tapi atas nama sekolah. Karena kita menjaga rawan konflik. Oh iya, Tapi kalau atas nama sekolah, walaupun dia dari perguruan A, perguruan B, karena masing-masing sekolah kan sekolah A, pasti di situ ada muridnya perguruan A, perguruan B, kan begitu. Jadi kita sudah tidak atas nama perguruan, tapi atas nama sekolah. Jadi, iya. Karena sebenarnya misi dari olahraga ini kan membangun persatuan ya. betul. Kalau olahraga justru menimbulkan perpecahan kan repot juga. Betul. Ya. Iya, oke. Saya bergeser ke Pak Kabid Pora, Pak Ifut. Sebenarnya bagaimana Pak peran Disbud Porapar sendiri dalam penyelenggaraan event ini, terutama pencak silat ya? Ya, jadi kan sebelum ke situ kita kan pahami dulu bahwa silat itu adalah satu olahraga yang murni dari Nusantara. Jadi kita memang sangat mengapresiasi ketika adanya satu komunitas, satu kelompok, kemudian melestarikan satu kegiatan olahraga, apalagi olahraga yang memang berasal dari Nusantara yaitu silat. Kemudian ini menjadi satu momen yang kemudian menjadi tolak ukur bagaimana aktivitas kegiatan silat yang ada di Kabupaten Sumeneb. Nah, sebagaimana sudah dijelaskan tadi, awal muasal dilaksanakannya event ini itu dari kemandirian di tahun 2022 dan 2023. Kemudian baru kita support di 2024 masuk dalam kalender event. Nah, di 2025 ini pula sudah kita masukkan juga dalam 110 kalender event yang ada. Nah, ini juga dalam rangka untuk mensupport daripada olahraga silat ini yang ada di Kabupaten Sumeneb. Namun memang perlu kita pahami bahwa ini tidak kemudian tersektor kepada satu perguruan saja, tapi ini mengatasnamakan sekolah, sehingga nanti harapannya juga sekolah ada bibit-bibit baru dari sekolah tersebut untuk mengembangkan kegiatan silatnya di sekolah masing-masing. Oke, Pak Kabid coba saya lanjutkan. Apakah ketika Disbud Porapar sebagai dinas pengampu tentunya juga ikut serta sebagai pembina itu membaca semua potensi dan peluang yang ada di sekolah-sekolah. Nah, apakah memang ada arahan khusus kepada pihak sekolah melalui guru atau perguruan silat, terutama bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus misalnya? Pengertian berkebutuhan khusus ini misalnya suka tawuran segala macam. Nah, ini apakah ada? Jadi itu usahanya? Sebenarnya dalam pola pembinaan anak-anak di sekolah, khususnya mereka yang mengambil kegiatan silat ya, memang harus dipahamkan lebih awal bahwa kegiatan silat ini bukan untuk jago kelahi, untuk
untuk kepentingan tawuran bukan, tapi dalam rangka untuk menjaga diri dan memprotek diri dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan yang kedua memang kalau memang dia memiliki kemampuan yang lebih, talent yang memang mendukung dia sebagai seorang atlet, maka itu bisa dikembangkan. Nah, biasanya sekolah itu akan bermitra dengan perguruan yang memang ada. Itu bagi sekolah yang menyelenggarakan mandiri. Tapi ada juga memang anak-anak itu langsung masuk ke perguruan masing-masing yang mereka inginkan. Sehingga kemudian anak-anak itu akan terbentuk dengan sendirinya sebagai seorang atlet silat. Nah, ini yang memang perlu dilaksanakan lebih awal kepada mereka yang akan memilih silat ya. Karena terus terang memang rawan juga. Kadang kalau secara psikologi mereka sudah pintar silat atau bahkan menguasai sabuk yang lebih level lah, kan ada levelisasi di silat itu dengan sabuknya itu. Nah, mereka seakan-akan Sudah gagah ya. bukan hanya Iya, sudah gagah maksudnya. nantang ya. Iya. Bahkan gurunya ditantang juga. Istilah keren sekarang tuh senggol bacok gitu. Iya. Nah, ini gimana Mas Imam? Pasti yang di lapangan ini pasti tahu, wah anak ini kayaknya cocok, dia daripada jadi petarung jalanan, wah saya urus saja. Nah, itu gimana Mas? Coba, Jadi mungkin punya pengalaman. Kalau kita di Perisai Putih itu mencetaknya adalah mencetak atlet berprestasi. Iya. Jadi kita kan kurikulum di pendidikan itu ada atlet, ada anak prestasi akademik dan prestasi non akademik. Iya. Nah, di non akademik ini kita mencoba bagi pelajar yang dalam artian dari segi akademiknya kurang, kita kan bisa lewat dari non akademiknya ini. Makanya kami berupaya kepada murid-murid kita, murid Perisai Putih itu menitik beratkan adalah prestasi yang diutamakan, bukan gagah-gagahan atau taruhan gitu. Senggol bacok. Betul. Jadi dan ini juga waktu saya masih jadi ketua harian IPSI, itu saya menyampaikan kepada para perguruan, jangan sampai ada konflik di Kabupaten Sumeneb. Saya tidak mau itu. Dan alhamdulillah sampai hari ini tidak ada konflik perguruan di Sumeneb. Biarkan mereka berkonflik di luar Kabupaten Sumeneb gitu. Oke. Ya, Mas Imam, saya masih penasaran. Kayaknya belum terjawab. Iya. Apa yang saya tanyakan tadi. Pernahkah nggak ada sebuah kisah ketika upaya mulia ya membangun generasi muda agar mencapai prestasi? Pernahkah ada kisah misalnya, wah anak ini suka kelahi, ayo tak ajak gabung di perguruan silat. Kemudian anak ini ternyata bagus dan hebat. Pernah nggak punya pengalaman seperti itu? Ada. Nah ini ceritakan. Jadi awalnya silat itu sekarang kan sudah terkikis larinya ke prestasi. Dulu kan anak kan banyak yang tengkar. Iya itu pernah ya pengalaman. Kita aja gitu kan. Inilah kita kasih wadah. Silakan kalian itu mau ikut perguruan yang mana. Jadi itu untuk dicetakkan menjadi anak yang berprestasi lewat non akademik tadi. Ada seperti itu gitu lah. Alhamdulillah saya tidak menyebutkan nama dan yang jelas itu dari Ambunten. Gitu kan. Dari Ambunten dulu dia kalau ada pertandingan silat apa pakai kaos oblong begini. Iya gagah. Orangnya memang kekar gitu. Bagus badannya ya. Akhirnya sama saya itu diberikan pemahaman. Ya secara perlahan akhirnya dia nurut ya. Akhirnya nurut, dia mencoba membuka wawasan secara umum. Ya lebih dewasa bahwa tidak harus main otot ketika ada masalah. Main bacok lah istilahnya. Jadi orangnya kekar. Iya. Itu pelajar ya? Iya, dulu pelajar gitu. Akhirnya dimotivasi sama saya. Orang Ambunten dia. Tapi biasanya ya mungkin mereka yang sudah lama ya dalam pembinaan silat dan memang kalau orientasinya adalah dalam rangka pembinaan atlet diri ya, itu biasanya ketika orientasinya lain itu tidak akan sempurna di perguruan dia dalam melatih diri sebagai seorang pesilat. Jadi maunya dia karena ingin gagah-gagahan, ingin tarung-tarungan, maka dia akan terminggir dengan sendirinya. Tidak akan betul-betul meraih kesuksesan sebagai seorang atlet silat. Biasanya seperti itu ya. Jadi memang kadang anak itu hanya sekedar ikut ada, gitu kan. Tapi kita kan mencoba anak yang atlet yang takut tanding, kita arahkan kepada silat seni.
Iya. Gitu lah. takut cedera misalnya. Takut ya? cedera, Iya, ya orang ada ya takut lah. Kita arahkan kepada pencak seni. Di pencak seni aja di IPSI itu ada tunggal kategori TGR, tunggal gandargu, juga ada solo kreatif gitu, yang ada musiknya. Iya, iya. Jadi ini, nah kita arahkan ke sana. Yang penting anak itu bisa Dapat tempat berprestasi. ya, dapat tempat ya. Jadi kan kadang-kadang anak itu senang silat tapi takut tanding. Kapan mau berprestasi gitu lah. Kita arahkan ke yang lain. Dan itu tuh kita juga karena kebetulan juga ya Perisai Putih juga anggota Kormi yang menangani olahraga pencak silat seni, ya seni tradisional. Kita mencoba setiap tahun juga ada festival pencak silat tradisional. Gitu. Iya. Kita arahkan di situ, ini wadahnya gitu lah. Kalau yang untuk prestasi tanding ini tidak ada wadahnya di KONI kan seperti ini. Ya. Berarti memang ini ya pencak silat ini atau olahraga bela diri apapun memang akan menjadi ruang untuk istilahnya mengkanalisasi potensi anak yang negatif menjadi positif. Betul. Jadi Iya, kita arahkan. Jadi memang agak sulit lah. Jadi kita mau merubah karakter anak yang Memang pemberani kasar berani gitu ya. Tukang tengkar. Iya. Kita butuh waktu. Gitu lah. Jadi kalau di silat dia dapat tempat pelampiasan. Iya. Kemudian bisa dipengaruhi pelan-pelan agar jaga emosi. Betul. Harus bersikap positif karena ini memang upaya pemerintah dan ini Mas Put ya. Oke. Terus yang berikutnya penilaian gimana itu Mas? Kalau kejuaraan seperti ini? Ya. Ada gambarannya gitu. Ya. Jadi pada kalender event 2025 ini kita panitia menggunakan digital scoring. Digital scoring. Iya, jadi penilaiannya tidak manual. Nah, itu jadi gimana? pakai IT. Jadi nilai itu sudah terpampang. Jadi semua masyarakat, atlet, pelatih bisa melihat nilai atlet itu sendiri. Jadi juri tinggal mencet, tendangan masuk sudah ternilai. Oh, berarti input penilaiannya itu langsung secara digital ya? Mas? Digital. Okay. Jadi itu. Ya, ini pertama kali di Kabupaten Sumeneb. Untuk tahun ini. Iya, dari tahun-tahun kemarin belum ada. Ya, baru ini ya. Ini untuk yang ini ya. Ya. Okay. Makanya saya mencoba. Tapi kalau dari daerah lain, ini sudah terlaksana. Apa kelebihannya, Mas? Pakai yang manual sama yang digital, apa kelebihannya? Manual, kalau digital itu kan nilai sudah terpampang. Iya, terpampang. Oke. Langsung. Jadi kecurangan di situ enggak ada. Meminimalisir terkait nilai. Iya. Terus tapi kalau manual itu kan pakai kertas. Iya. Bisa ini bisa ya. ditambah. Iya. Tapi kalau nilai pakai digital, tendangan nilainya 2. Iya. Pasti akan muncul 2 di situ. Oke. Pukulan tendangannya 1, bantingan 3. Tidak dibanting. Loh, itu tendangan masuk. Kenapa kok tidak ada nilai? Pasti akan rame gitu loh. Oke. Pasti akan rame, kok tidak masuk itu lah. Nah, ini pertama kali. Dengan sistem ini menunjukkan keprofesionalan juri nantinya. Betul. Dalam menilai satu pertandingan. Iya. Jadi kayak prof kemarin sudah pakai itu semua. Bangkalan mengadakan pertandingan sudah pakai digital semuanya. Sudah tidak manual, sudah eranya sudah berubah. Jadi oleh karena itu ini pertama kali di Kabupaten Sumeneb menyelenggarakan pertandingan silat menggunakan digital scoring yang nantinya juga sebagai sosialisasi terutama kepada wasit juri. Wasit juri yang tidak pernah bertugas di provinsi, orang Sumeneb yang tidak bertugas di provinsi, dia tidak akan tahu bagaimana cara menilai menggunakan digital. Kecuali yang dia sudah pengalaman sering ada pertandingan di provinsi, dia sudah bisa. Makanya kita juga sekaligus melatih para wasit juri itu, oh ini loh pakai ini sekarang gitu loh. Iya. Jadi itu. Ada saya coba kembangkan pertanyaan ke hal yang berikutnya. Pernahkah punya pengalaman Mas Imam? Atlet-atlet Sumeneb ketika dikirim ke luar daerah misalnya itu ada ajang Porprov Pak Kabit ya. Porprov, Popda. Nah, itu bagaimana sebenarnya? Level atlet-atlet kita pernahkah ada yang juara terus dengan serba-serbinya lah itu gimana? Jadi alhamdulillah seperti yang saya sampaikan awal,
kita mencetak prestasi. Iya. Kemarin Popda yang notabene yang berangkatkan oleh Disputporap Barusan ya? ya Yang kemarin ya. sebelumnya. Oh, ada Yang dia. tahun Oh, iya, sebelumnya Popda ya. Popda tahun 2024 ya, akhir di ujung akhir itu alhamdulillah dari kita, dari Perisai Putih Bisa putih ya. sampai lolos ke Prapopnas. Dan Prapopnas. anak itu juga akan nanti bulan 9 akan berangkat ke Popnas. Dan kemarin di Porprov dia juara perak, itu pun ada kendala, sebenarnya harapan saya dia bisa juara 1. Oh, gitu ya. Nah, kembali kepada IT, ketemu di situ gitu loh. Ada tendangan tidak dinilai, ketemu gitu loh. Iya, iya, Kecurangan iya. juri semuanya akan ketemu di IT gitu. Pelanggaran tidak dikasih pelanggaran akan ketemu di situ. Gunanya IT di situ, beda dengan manual. Nah, pengalaman-pengalaman seperti itu kita sering cedera gitu loh. Kayak kemarin atlet kita yang Porprov itu cedera sampai giginya 4 itu untuk dioperasi gitu lah. Jadi Yang perak itu ya? Yang perak. perak. Gitu lah. Bukan itu saja, dulu saya ini Pernah ya? sampai sekarang masih bekas ini pojok ini. Iya, Salah jatuh. Salah jatuh, iya. Jadi itu. Jadi kita harus siap gitu loh. Siap karena kita olahraga bela diri, paling tidak kita sudah siap. Iya. Sudah siap. Terus olahraga bela diri ini namanya olahraga bertengkar. Iya, iya, pertarungan. Sepak bola saja bisa Iya, bertengkar, iya. apalagi Iya. silat. Jadi, nah hal-hal itu yang perlu kita Minimalisir ya? minimalisir untuk Minimalisir. tidak terjadi hal-hal seperti itu gitu lah. Termasuk ketahanan fisik bagi atlet biar tidak cedera, yaitu kita tetap melakukan fisik yang harus kontinu. Iya. Karena kelihatan di Vetomic atlet itu kalau Vetomic nilainya 7 tidak akan sukses. Dan itu terbukti atlet yang juara perak kemarin itu Vetomicnya nilainya 12. Vetomic apa itu, Mas? eh, Bisa dijelaskan? alat mengukur kekuatan nafas gitu. Oke. Jadi Iya, itu namanya istilahnya. dia nilainya 12 mengalahkan yang lain. Jadi ketika fisik itu sudah kuat sampai 3 babak dia aman. Jadi musuh sudah tidak kuat, fisiknya dia sudah kuat. Fisiknya musuh ini sudah lemah, dia masih sehat. Iya. Jadi serangannya masih dia masih kuat gitu. Iya, dampaknya bisa mematikan, anggaplah matikan ya dalam arti yang baik. Makanya ukuran atlet itu dari Vetomic tadi gitu. Fisiknya sejauh mana? Tidak bisa kalau sudah fisik tidak kuat, yakin itu lah. Apalagi saya misalnya sebagai atlet merokok, yakin itu sudah tidak kuat nafasnya gitu ya. Iya. Makanya atlet itu pantangannya adalah rokok, minum es, cabai, itu harus dihindari itu. Berarti Mas Imam nggak merokok dan mendak es ya? Iya dulu. Masih atlet. Nggak apa-apa. Ini kan Kalau Mantan atlet kan sekarang. kalau sekarang nunggu Mas Tovan sama Pak Kabit di luar ya merokok. Iya, makanya saya ini apa benar ya gitu. Makanya saya penasaran. Jadi tadi ketemu juga itu. Betul. Jadi Iya, atlet iya. itu Memang ya, standar ya. Standar saya menyampaikan. Tidak bisa kalau sudah rokok terus es, baik es pop, es apa saja lah. Es, itu tidak bisa. Cabai itu tidak bisa. Pasti nafasnya tidak akan kuat. Buktikan kalau tidak percaya. Nah, gitu. ini para atlet jangan merokok, jangan minum es. Tapi nanti mungkin boleh. Iya, kalau sudah menggantungkan pensiun ya, ya menggantungkan bodinya sudah sudah silakan ya. Kadang perutnya tambah besar ya. Kayak saya ini perutnya besar. Tapi tidak hanya silat ya sebenarnya untuk anjuran tidak merokok dan kemudian minuman yang kemudian mengganggu daripada pernafasan yang namanya es itu. Semua cabang olahraga pun mengisyaratkan seperti itu. Karena apa? Apalagi silat yang tadi disampaikan. Ini kan olahraga tarung yang memang kemudian membutuhkan kesiapan, membutuhkan kecermatan dan ketangkasan serta ketepatan ya, baik itu memukul, menjatuhkan lawan dan seterusnya. Dan lebih yang mungkin dia beda dengan karate ya, silat ini kan ada kalau bahasa Maduranya itu kembengannya, ada
ada pola sebelum menyerang, kemudian kaidah dalam proses pertarungan gitu. Nah, ini yang kemudian memang harus dipahami oleh semua atlet bahwa kesiapan tubuh, fisik itu menjadi utama, wabil khusus dari makanan. Dari apa yang masuk. Betul. Oke. Mumpung ini ada Pak Kabit. Iya. Ya, kalau bicara bela diri kan banyak macamnya ya. Betul. Saya juga lihat di media sosial, terus kemudian saya juga ngamati di televisi. Menarik sih. Ada satu yang menarik. Kita tahu kan adanya UFC, MMA. Iya. Terpikir nggak Pak Kabit untuk menyelenggarakan itu di Sumeneb? Ini memang ada Mas Imam. Ya, kalau setuju mungkin Mas Imam gimana? Ada pandangan itu gimana? Pernah kan kita nonton UFC ya, MMA itu. WWC. Siapa yang Khabib Nurmagomedov itu? Nah, Tapi itu kita kayaknya gimana? kalau saya menjawab duluan, Iya, kayaknya iya. dari sini belum siap. Oh, udah. Atau janganlah gitu. Iya, Ya, Pak, gimana? dari atletnya saja kayaknya kesulitan. Oh, gitu. Memang harus beda ya. Iya, jadi kan mereka harus benar. Kalau silat kan masih ada body. Oh iya, full body protector Iya, gitu ya. kalau itu kan tanpa body. Iya. Walaupun ada sarung tangan, insya Allah di sini masih belum siap untuk. Ya, mungkin banyak kalangan sudahlah, janganlah bahaya. Tapi kita kalau dari secara regulasi dari pemerintah, Ya, itu, kita Mas. tidak boleh melarang sebenarnya. Oh, gitu ya? Bahwa ketika ada komunitas yang ingin mengembangkan UFC sebuah itu ya? cabang-cabang olahraga tersebut ya, MMC dan seterusnya yang sekarang dikembangkan ya di TV One terutama Oh, ya. gitu ya. Nah, tapi persoalannya adalah memang tadi kesiapan atlet yang akan Ikut ya. ikut dalam cabang olahraga tersebut. Terus terang itu juga dipertandingkan kemarin di Iya. beberapa Oh, gitu itu ya. dipertandingkan. Apa juga. UFC atau UMM? Nah, kemarin kayaknya pertarungan yang model Ada sambo gitu. ada sambo juga. Model-model seperti itulah. Oh iya, Sudah kayak, masuk dalam istilahnya kayak tarung bebas ya, tarung mukul bebas. segala macam. Yang penting gimana cara mengunci, nggak bisa bergerak, dan itu poin dia. Tapi lagi-lagi kita tidak melihat dari sisi negatif itu ya. Karena yang sebenarnya dalam sebuah cabang olahraga yang bertarung seperti itu pasti ada aturan yang membatasi, tidak boleh kemudian sampai lawan Iya. sampai mati bahkan iya. itu gak akan tidak boleh. Kalau cedera mungkin memang karena mungkin kesalahan pukulan apa. Saya yakin kalau kita mengikuti kaidah pertarungan itu tidak mungkin sampai cedera berat ya. Betul. Kalau kita mengikuti kaidah pertarungan. Nah, yang terjadi sering memang mungkin ya keteledoran. Contoh kayak kemarin atlet kita itu sampai patah gigi itu, saya kira itu bagian dari keteledoran baik lihat lawan maupun ya mungkin bisa jadi dari lawan, kemudian kita menghindar dan seterusnya. Nah, keteledoran ini memang sering terjadi di beberapa cabang olahraga yang memang notabene-nya adalah bertarung Ya, gitu. full body contact gitu Iya. ya. Nah, kalau kita kemudian membatasi nggak boleh, itu juga kita melanggar regulasi dan bahwa pemerintah harusnya menaungi sifatnya untuk semua cabang olahraga. Mungkin ada komentar kayaknya tadi mau ngomentarin gimana Mas? Betul, pemerintah itu tidak akan melarang. Tapi peminat yang akan. Anaknya minat, orang tuanya. banyak cabang olahraga, saya tidak menyebutkan, artinya bela diri juga. Ya hanya sedikit pesertanya. Iya. Tapi yang paling banyak kan silat. Iya. Saya tidak menyebutkan lah, pasti dia sedikit. Karena apa gitu ya? Tantangannya lebih berat. Ya dampak ya resikonya ya. berat. Soalnya kemarin gini Pak Ibu, saya tuh pernah melihat di ada sebuah tarung ya. Ini populer sekali ya anak-anak. Bahkan anak-anak nggak pernah latihan silat, silakan mendaftar. Iya. Mendaftar ya kayak tarung bebas itu, saya melihat wah ini kayak nggak teratur. Tapi karena berani ya sudah tarung aja mereka. Ya cuma kalau mikir dampak segala macam ya, orang nggak pernah latihan tiba-tiba harus full body contact itu kan kalau terjadi patah tulang segala macam. Nah, saya coba ada pertanyaan simpanan sebenarnya ya. Iya. Saya kan sering lihat ya di Facebook itu. Pencak silat, bantingannya tuh membahayakan. Iya. Anak itu sampai maaf ya kejer-kejer gitu. Iya. Ininya sampai kebanting, jatuh. Nah, apakah ini nanti silakan yang menjawab dari dinas maupun dari apakah ini juga pernah menjadi evaluasi Mas Imam? Kan masa depan atlet juga harus dijaga dengan regulasi yang benar. Itu gimana Mas? Ya. Jadi peraturan pertandingan tahun 2023 memang itu kaidah silatnya tidak ada.
Oh, ada sesuatu berarti yang Iya. perlu dievaluasi ya? Jadi ada peraturan baru 2023 kemarin yang sampai Porprov itu sampai kejang-kejang, ada pertandingan kejang-kejang itu kejadiannya di daerah itu pas ada saya itu ada kejuaraan. Gitu ya. Itu salah bantingannya juga salah, tapi itu diperbolehkan Boleh, di peraturan 2023. Nah, sekarang PB Iya. IPSI itu mengeluarkan peraturan baru 2025. Mm. Jadi peraturan yang kayak tarik baju Iya, gitu iya, kan itu boleh. Sekarang tidak boleh sudah. Cuma ini masih belum disosialisasikan Iya. oleh IPSI Jawa Timur. Jadi kemarin Porprov kemarin masih memakai peraturan 2023. Nanti dalam waktu dekat saya kemarin tanya kepada pengurus IPSI Jawa Timur sekretaris paling bulan 8 ini mau disosialisasikan di ke kabupaten kota terkait peraturan yang baru. Karena memang bahaya. Bahaya ya. Jadi diakui kalau bahaya. diakui ya. bahaya. Iya. Banyak kejadian yang patah gara-gara peraturan 2023. Gitu lah. Nah, karena apa? Kaidah silatnya enggak ada. Sudah modelnya model Tarung bebas ya? tarung dari luar Ya, gitu, UFC, yang diadopsi UFC dari itu. luar. Iya, Nah, memang. makanya apa yang disampaikan oleh Pak Kabid barusan bahwa silat ini olahraga asli Indonesia. Jadi apa kaidahnya Indonesia? Ya itu yang kita pakai. Silat yang ada di Brunei, Malaysia atau di luar Indonesia itu harus mengikuti peraturan yang ada di Iya. Indonesia, budaya Indonesia. Kearifan lokal ya. Betul. Jadi Jangan memaksakan. iya. Jadi kemarin itu kan banyak yang mengadopsi dari luar dengan alasan bagaimana silat bisa masuk ke Internasional. Olimpiade. Waktu Rencananya itu ya. Konsep Iya. berpikirnya ke sana ya. Ke sana. Tapi kan kita kan olahraga asli Indonesia sama dengan karate misalnya. Karate Iya, kan iya. dari luar. Iya. Tapi peraturannya karate berlaku di Indonesia gitu loh. Iya. Kita kan ikut bukan membuat peraturan sendiri di Indonesia. Nah, paling tidak kita sebagai silat merupakan budaya olahraga budaya asli Indonesia, bagaimana kita ditawarkan, kita berikan kepada negara-negara lain, inilah silat Indonesia gitu loh. Nah, ini yang kemarin menjadi persoalan polemik. Akhirnya peraturan 2022 itu sudah tidak berlaku dan berlaku di peraturan masih belum peraturan 2025 tapi masih belum disosialisasikan di Jawa Timur. Tapi sudah disahkan. Disahkan. Makanya Porprov kemarin kita tidak memakai peraturan 2025, kita kewalahan memoles peraturan dengan waktu yang mendadak tidak bisa. Artinya bagaimana peraturan itu dipahami atlet ya? Atlet. Sementara atlet itu sudah terbiasa dengan peraturan yang misalnya bantingan yang membahayakan. Iya. Ya, oke. Jadi itu. Jadi akhirnya tidak diberlakukan peraturan yang baru 2025. Mungkin 2025 akhir itu akan diberlakukan. Iya. Jadi kasihan juga sebenarnya kepada pelatih. Pelatih sudah paham dengan peraturan 2023 berubah lagi ke 2025. Tapi ini ya Mas Imam, itu sebenarnya upaya sebagai bagian dari mendengar dari anggaplah kalau di medsos netizen ya. Saya juga netizennya kadang lihat kalau bantingan seperti ngeri sekali gitu. Iya. Nah, ini Pak Kabid mungkin komentar dari praktisi, dari pelaku. Nah, ini komentar dari pemerintah. Nah, tentang bantingan sama regulasi. Setiap cabang olahraga itu kan selalu melakukan evaluasi atas konsensus yang sudah dibuat. Jadi tidak hanya di silat ya, di semua cabang olahraga. Iya. Dan regulasi itu dinamis, konsensus itu dinamis bisa berubah. Selama menjadi peningkatan daripada prestasi itu kan masih dibolehkan. Dan itu juga kan kalau dalam berolahraga itu yang dibutuhkan keamanan dan kenyamanan. Nah, itu yang menjadi pegangan pula. Nah, kenyamanan dalam arti tidak menjadikan konflik ya, salah satu. Contoh juga di cabang olahraga. Kenapa sekarang ada VAR? Iya, VAR. Dulunya nggak ada kan? Itu juga membangun kenyamanan dan satu kepastian. Nah, sama dengan di silat juga. Ketika kemudian dianggap satu berbahaya dan berisiko, apalagi terus terang memang kalau berbicara silat ini peminatnya banyak. Bahkan orang tua pun menganjurkan anaknya juga ikut silat. Karena memang alih-alih bukan memang karena memang kepentingan untuk prestasi, tidak juga, tapi ada kepentingan lain seperti untuk menjaga diri. Karena ke depan kan kita tahu tantangan era global yang kemudian dengan potensi kenakalan yang luar biasa juga dikhawatirkan kan anak-anak itu tidak mampu menjaga dirinya
sendiri. Maka dari itu kadang orang tua mulai saat dini ya menganjurkan anak-anaknya juga ikut silat. Nah, jadi regulasi yang mengatur segala sesuatu yang ada di cabang olahraga itu sifatnya dinamis dan selama Bisa itu yang berubah, ya. berusaha berubah, dan selama itu pula yang dibangun adalah bagaimana rasa aman dan rasa nyaman itu bisa didapat oleh para atlet ataupun para pelaksana dari perguruan itu sendiri. Oke, pertanyaan saya berikutnya agak lebih ke regulasi. Mungkin bisa tahu regulasi apa yang kayak bantingan itu yang menjadi panduan lah. Itu mungkin ingat ya. Kode etik. Kode etik, ya? Ada kode etik Iya. ya, pertarungan gitu ya ada. Jadi kan ada aturan gitu kan. Kalau dulu masih di eranya saya itu kan bantingan masuk dalam masuk luar gitu lah. Nggak ada guntingan dulu gitu. Iya, iya, Sekarang ada guntingan. Tapi memang indah ya. Saya kalau lihat itu indah sekali, bisa muter gitu. Seorang muter jatuh ke bawah. Cuma yang kasihan posisi yang dibanting. ngeri gitu. Makanya aturan ini dikaji oleh tim dari PBIPSI itu karena sekali lagi kaidah silatnya itu tidak ada. Iya. Karena kaidah itu yang menampakkan oh inilah silat. Kalau kemarin kan tidak model silat itu. Iya. Model-model kayak pertarungan dari luar gitu lah, kayak wushu, judo, desain gulat gitu. Tidak hanya silat juga ya, kayak tinju. Dia memukul daerah yang dilarang. Iya, Itu kan iya. juga menjadi peringatan dari seorang wasit ya. Sama dengan di silat juga, ketika kaidah sudah dibuat kemudian ini harus dipatuhi. Ketika seorang atlet bertarung kemudian serampangan ya dengan cara jalanan kalau bahasa. Iya. Nah, ya pasti akan ditegur, bahkan diberikan kartu kalau nggak salah di silat itu, sehingga dia kemudian bisa didiskualifikasi pada akhirnya ketika memang tidak ada kepatuhan terhadap kaidah. Biasanya seperti itu dalam pertarungan. Dari penjelasannya Pak Iput ini ada pertanyaan personal. Pak Iput ikut silat juga dulu. Kayaknya penjelasannya hampir sama dengan ini. Iya, Silat juga ya. tapi enggak utuh. Jadi ikut silat tapak suci dulu. Oh, dulu, makanya. Nah, terus lari ke waktu di SMA ikut karate Yokoshi. Wah, ini nggak bisa macam-macam. Mas. Tapi untuk membela diri, bukan untuk. Jadi setidaknya pas dengan sebagai kabit Pora. Dan mungkin bisa gestar nanti antaranya. Ini pembukanya. Pakai tarung bebas sama sarung. Oke. Kira biar santai ya. Ya, ini pertanyaan kita sudah mau habis dan saya kira kita bisa cukup ya. Cuma ada satu pertanyaan lagi. Iya. Ini di tiket nggak, Mas? Enggak. Oh, Jadi gratis ini ya? tidak di tiket. Kalau silat tidak bisa di tiket. Iya, kan saya boleh bertanya kan. Sebenarnya saya minat kan. Iya, sebenarnya sah saja untuk di tiket. Tapi peminatnya kalau pas di tiket, silat di tiket itu Nah, beda dengan iya. cabur-cabur yang lain. Silat Soalnya tidak. gini, kalau di Sparbud Iya. kan banyak event. Kadang tuh saya juga mendapat banyak pertanyaan. Di tiket enggak? Pendaftarnya berapa? Makanya saya tanya di Jadi sini. dibuka untuk umum. Dibuka untuk umum Iya. ya. Oke. Sebelum diakhiri mungkin ada ajakan terus kemudian himbauan nanti secara bergilir dari Mas Imam, dari Pak Kabid. Silakan. Baik, untuk insan pencak silat yang ada di Kabupaten Sumeneb, bagaimana pencak silat ini untuk digemari, dicintai oleh anak-anak didik kita. Jangan sampai ada konflik antar perguruan, jangan sampai ada gesekan antar perguruan. Mari kita jaga pencak silat ini sebagai warisan nenek moyang kita, menjadi warisan yang diakui di dunia. Oleh karena itu harapan saya yang terakhir, ayo kita jaga pencak silat bersama-sama. Oke, itu ya saya. Iya. Oke, maaf ini tambahan lagi pertanyaan. Mas Imam, Sumeneb ini yang terhormat Bapak Bupati melaksanakan kalender of event. Iya. Ada komentar? Ya, Bagaimana tentang pelaksanaan kalender event? saya mengucapkan terima kasih pada Bapak Bupati yang mewadahi, Iya. mewadahi olahraga pencak silat ini menjadi event tahunan yang melalui disebut Porapar ini ke depan juga olahraga ini bisa berkembang bukan hanya peminatnya di Kabupaten Sumeneb, tapi di luar Kabupaten Sumeneb. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Sumeneb. Oke. Pak Iput closing statement? Ya, jadi dengan adanya festival pencak silat pelajar ini, ayo kita datang rame-rame di tanggal 18, 19, 20
untuk melihat secara langsung bagaimana pertandingan pencak silat yang ada di Kabupaten Sumeneb dalam rangka kalender event Bupati Cup 2025. Saya yakin Anda akan puas. Oke, saya kira kita cukupkan dulu ya. Iya, oke. Oke, Sobat Wisata, demikianlah perbincangan kita dengan Bapak Saifuddin Ansori, SOS MSI, sebagai Kabid Pora di Sbut Porapar Kabupaten Sumeneb, dan juga dengan Mas Imam Safi SH sebagai Ketua Umum Pengurus Silat Nasional Cabang Sumeneb. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ke Sumeneb.